Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang saya hormati, tepat tanggal 10 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah, umat Islam sedunia merayakan Hari Raya Idul Kurban, memperingati Hari Raya Idul Kurban atau memperingati Hari Pengorbanan. Karena itu pemirsa sekalian, terkadang dalam kehidupan umat Islam selalu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana sejarah epistemologi tentang munculnya pelaksanaan upacara pengorbanan dalam Islam. Secara umum kita melihat dan kita mengkaji bahwa di dalam upacara pelaksanaan Idul Kurban minimal ada 3 etape, 3 episode pelaksanaan pengorbanan yang dilakukan oleh Bani Adam alaihissalam. Yang pertama, kurban ini bermula dari proses upacara pengorbanan yang dilakukan oleh putra Adam alaihissalam antara Qabil dan Habil. Bagaimana sejarah proses pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua putra Nabi Adam alaihissalam? Dalam sebagian referensi menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam melahirkan putra-putrinya selalu kembar. Walhasil dari sekian anak Nabi Adam alaihissalam, lahirlah saudara Qabil dengan Ikliman, sedangkan saudara Habil kembar dengan Labuza. Menurut riwayat bahwa tipikal Qabil adalah emosional, agak ekonomis alias kikir, dan kembarannya adalah Ikliman, wanita peramal, berparas cantik, mulia, ramah, dan seterusnya, sabar. Sedangkan Habil tipikal laki-laki yang taat, tawadu, dermawan, ramah, tidak sombong. Lahir kembar bersama Labuza. Labuza itu wanita yang secara estetik dia punya face tidak terlalu cantik dibandingkan dengan Iklimah. Dalam syariat pada masa Nabi Adam alaihissalam, boleh dinikahkan atau boleh menikah di dalam putra-putri itu dengan catatan harus nikah silang. Qabil lahir bersama Ikliman, Habil lahir bersama Labuza,
Kabil harus menikah dengan Labuza. Habil harus menikah dengan Ikliman, atau Ikliman harus menikah dengan Habil. Terjadilah sebuah api kecemburuan. Kabil mengatakan bahwa saya tidak mau menikah sama Labuza, saya harus menikah dengan kembaranku. Tapi kan aturan syariat itu tidak boleh. Karena terjadi persaingan, ya, permusuhan, maka diperintahkanlah, mau diuji siapa di antara mereka yang bisa memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, diberilah kesempatan mereka untuk melakukan sebuah upacara pengorbanan. Kabil mengorbankan sesuatu hasil alam yang tidak berkualitas, sedangkan Habil mengorbankan sesuatu yang sangat dia cintai dan sangat berkualitas. Oleh karena itu, barang siapa yang diterima oleh Allah kurbannya, maka itu yang harus menikahi Ikliman. Maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurbannya Habil. Resmilah Habil menikahi Ikliman. Karena melihat Habil dengan Ikliman adalah pasangan yang serasi dan seterusnya, maka muncul api kecemburuan Kabil sampai-sampai dia membunuh saudara. Apa yang bisa ditangkap hikmah pengorbanan dari kedua putri Nabi Adam alaihissalam di sini? Yang pertama, Kabil secara realitas sudah tidak ada untuk zaman sekarang, dan Habil sudah tidak kita temukan. Tetapi simbol-simbol Kabil dan Habil masih ada. Terjadinya pembunuhan tentu yang pertama selalu didasari oleh materi. Itulah tadi pengorbanan. Hasil bumi, hasil alam yang tidak berkualitas dibandingkan yang berkualitas, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terjadinya pembunuhan manusia gara-gara memperebutkan wanita. Dan yang ketiga, terjadinya pembunuhan antara kalangan manusia sampai detik ini gara-gara persoalan harga diri. Kenapa Kabil membunuh Habil? Karena Kabil melihat Habil lebih gagah, Habil lebih baik ketimbang dirinya. Kenapa Kabil membunuh Habil? Karena Kabil melihat istrinya Habil ramah, istrinya Habil adalah dermawan, dan seterusnya. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, kalau kita melaksanakan pengorbanan, jangan hanya sekedar mengorbankan hewan, tetapi kurbankanlah sifat-sifat kekabilan di dalam diri. Yang kedua, pemirsa sekalian, episode pengorbanan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Dalam pertanyaan terjadi perdebatan, diskusi yang panjang atau kontroversi persepsi antara kalangan Nasrani dengan kalangan Muslim. Pertanyaan, siapakah yang dikurbankan yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim? Ismailkah atau Ishak? Menurut keyakinan teman-teman Nasrani bahwa yang dikurbankan itu adalah Ishak. Tapi menurut keyakinan kita adalah yang dikurbankan adalah Ismail. Karena itu pemirsa sekalian, bagaimana bisa mengkaji? Makanya kalau orang-orang Nasrani di saat kita melaksanakan Idul Kurban, mereka tidak mengucapkan selamat kepada kita. Karena bagi mereka itu agak sensitif. Kalau kita mengucapkan selamat Hari Raya Kurban, berarti dia telah meyakini bahwa Ismail yang dikurbankan, dibandingkan dengan Idul Fitri dan seterusnya. Karena itu, di dalam keyakinan umat Islam yang dikurbankan adalah Ismail alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Saf ayat 102.
Falamma balaga ma'hu sya'ya qala ya bunayya. Ketika anak itu dewasa bersama bapaknya, maka berkata seorang bapak, qala ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku telah memimpikan kamu, atau aku melihat kamu di dalam mimpi, anni azbahuk, aku menyembelihmu, fanzur, bagaimana menurut kamu? Qala, berkatalah Nabi Ismail, ya abati, wahai bapak, if'al, lakukanlah apa yang menjadi matuk marun, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah sesungguhnya engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Pemirsa sekalian, di mana letak perbedaan dalam kajian tafsir secara filosofis antara eksistensi Ishak dengan eksistensi Ismail? Ternyata dalam sebuah kajian bahwa Nabi Ibrahim selalu berdoa ketika bersama Siti Hajar. Konteks doanya berbeda dengan doanya ketika bersama Siti Sarah. Kalau berdoa pada saat bersama dengan Siti Hajar, beliau mengucapkan Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhan, anugerahilah kepada hamba seorang anak yang soleh. Fabassarnahu bigulamin halim, maka kami, kata Allah, menganugerahi kepada mereka seorang putra yang halim. Sedangkan ketika bersama Ibrahim bersama Sarah, konteks doanya berbeda. Rabbi habli minas sholihin fabassarnahu bigulamin alim. Kalau sama Ismail, fabassarnahu bigulamin halim. Sedangkan sama Ishak, fabassarnahu bigulamin alim. Di mana perbedaannya? Halim adalah orang sabar, alim adalah orang pintar. Tidak semuanya orang pintar adalah sabar, tetapi yang sabar pasti pintar. Makanya kita melihat konteks ayat satajiduni insyaallah minas sabirin, hubungan as-sabirin dengan halim. Maka yang benar yang dikorbankan adalah Ismail alaihissalam, karena tidak semuanya orang pintar sabar. Contoh, ketika kita berdebat, khususnya kita lihat di Indonesia Layar Club, yang dikatakan cerdas, pintar apabila orang yang banyak berargumentasi. Berarti ukuran kepintaran adalah argumentasi. Tidak semuanya orang pintar itu sabar. Ternyata yang tidak banyak komentar itu, kalau benar, itu adalah kategori tertinggi ketimbang orang-orang yang pintar. Episode yang terakhir pemirsa sekalian adalah pada masa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat perjalanan kehidupan peringatan hari kurban sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Ibrahim dan bahkan sampai umat beliau, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'ah atau man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yakrabanna musallana. Barang siapa yang sudah sampai kemampuan untuk berkurban, lantas mereka tidak melakukan pengorbanan, maka fala yakrabanna musallana, jangan kamu dekati musola atau tempat sholat aku, kata Rasulullah SAW. Apa yang bisa ditangkap pemirsa sekalian? Bahwa kurban ini adalah sunnah muakkad, lebih dekat-dekat daripada sebuah fardu, karena pahalanya tinggi. Kenapa?
Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami telah menganugerahi semua, melimpahkan semua kekayaan yang banyak. Fasalli rabbika wanhar. Solatlah dan berkurbankanlah. Karena itu pemirsa sekalian, alasan untuk tidak berkurban sebenarnya alasan klasik atau alasan klasik. Kenapa? Satu orang berkurban hanya menyiapkan uang 1.800.000 sampai 2 juta paling tinggi. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu berkurban tapi memiliki kemampuan untuk membeli rokok, satu hari rokok 1 bungkus itu 20.000. Kalau 2 bungkus 40.000. 40.000 kali 1 hari berarti sudah 120.000. Ya, 1.200.000 per bulan. Berarti lebih kurang 1 tahun dia bisa mengumpulkan uang 12 sampai 15 juta dari merokok saya. Karena itu bukan tidak mampunya, tetapi belum memiliki komitmen keimanan yang paling dalam. Oleh karena itu, setiap orang berkurban jangan hanya berkurban hewan sembelihan, tetapi kurbankan sifat-sifat kehewanan yang melekat pada diri. Sifat kambing itu membeok. Sifat binatang harimau selalu mau memangsa orang. Sifat monyet itu sifat rakus. Dan banyak sekali sifat-sifat binatang yang melekat pada diri kita. Wahai manusia, sebelum mati, matikan semua sifat-sifat binatang yang melekat pada dirimu. Karena bila datang kematian, engkau akan takut mati. Kenapa? Karena banyak sekali dosa, banyak sekali kotoran. Kematian itu adalah kepergian ruh menemui asalnya, yaitu Allah Maha Suci. Kita harus selalu dalam keadaan suci. Karena itu kita harus dalam keadaan suci, kembali ke yang Maha Suci dalam keadaan suci. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.